Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan berbagi 8 contoh soal TWK, tes wawasan kebangsaan, beserta dengan pembahasannya untuk persiapan tes cek SKD CPNS 2020-2021. Oke, untuk teman-teman di sini yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, comment, share ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa belajar untuk menambah wawasan tes nanti ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Republik Demokrasi Timur Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status ... A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, dan E. Witness. Oke, jawabannya itu B, observer. RDTL masih diberikan status observer. Oke, lihat pembahasannya. RDTL belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberi status observer sesuai dengan jawabannya, teman-teman. RDTL harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Untuk kemudian aplikasi tersebut dibahas oleh negara-negara anggota ASEAN. Perkembangan terakhir, negara-negara ASEAN memberikan dukungannya agar RDTL bergabung sebagai anggota ASEAN. Oke, jelas ya teman-teman. Kita masuk soal yang kedua. Sekretariat ASEAN berada di ... A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, dan E. Manila. Oke, kita lihat jawabannya itu A. Di Jakarta. Kita lihat pembahasannya. Pada KTT ASEAN di Bali tahun 1976 telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan, yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dikenal dengan nama Agreements on the Establishment of the ASEAN Secretariat, yang diantara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, sesuai dengan jawabannya itu A ya teman-teman, Jakarta. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut. Ini ditanyakan kecuali ya teman-teman. A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, B. Presiden Ghana Khawane Nkrumah, C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia, E. Presiden Yugoslavia Slobodan dan Milosevic. Oke, jawabannya itu E. Presiden Yugoslavia Slobodan dan Milosevic. Kecuali ya teman-teman. Oke, kita lihat pembahasannya. KAA menyepakati dasar Sila Bandung yang merumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB atau Gerakan Non-Blok semakin mendekati kenyataan. Dalam proses ini, tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Khawane Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri gerakan non-blok. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Yang ditanyakan itu kecuali di sini Presiden Yugoslavia itu termasuk dalam kelima tokoh dunia ya teman-teman. Tapi di akhirnya ditambahkan Slobodan dan Milosevic itu selain yang bukan kelima tokoh dunia itu ya teman-teman. Sangat jelas sekali. Oke, kita masuk soal yang keempat. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Kolombia Plan adalah program pelatihan penanganan ... A. Banjir, B. Baby bomb, C. Kemiskinan, D. Drug abuse, dan E. Tsunami. Oke, jawabannya itu D. Drug abuse. Oke, kita lihat pembahasannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan drug abuse yang dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan beberapa pesantren di Indonesia di bawah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Oke, termasuk soal yang kelima. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 184 pada resumen session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di titik-titik-titik. A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, dan E. Kyoto. Oke, jawabannya itu C, New York. Oke, teknik pembahasannya. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resumen session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di New York. Oke, sesuai dengan jawabannya. Tanggal 20 Mei 2011, sidang pemilihan dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB dan 188 negara anggota memberikan suaranya. Selain Indonesia, terdapat 14 negara lain yang terpilih sebagai anggota DAM untuk periode 2011-2014, yaitu Filipina, India, Kuwait, Republik Ceko, Rumania, Chili, Costa Rica, Peru, Italia, Australia, dan Benin. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Oke, kita masuk soal yang keenam. Pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air. Pernyataan tersebut dapat dalam buku pembelajaran berbasis TIK, halaman 32 karya Rahma Arif yang diterbitkan oleh penerbit Fantasi pada tahun 2009. Teknik pengutipan teks tersebut yang benar adalah titik-titik. A. Menurut Arif, tahun 2009 halaman 32 adalah pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air. B. Pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air. Menurut Arif, tahun 2009 halaman 32. C. Menurut Arif, tahun 2009 halaman 32, pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air. D. Menurut Arif bahwa pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air. E. Pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air dalam Arif 2009 halaman 32. Oke, di sini ditanyakan teknik pengutipan teks yang benar. Oke, jawabannya itu A. Menurut Arif, ini penulisnya, terus diikuti oleh tahun dan halaman dan keterangan pembelajaran yang berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air. Oke, sini pembahasannya. Teknik mengutip teks yang terdapat dalam buku harus memperhatikan urutan yang sesuai AB. Nama pengarang, ya betul, sesuai dengan opsi A. Yang lebih dari satu kata hanya ditulis nama belakangnya saja. Lalu diikuti tanda baca koma, kemudian diikuti tahun terbit buku. Tanda titik 2 serta halaman tempat pernyataan yang dikutip. Jadi penulisan kutipan yang tepat adalah Arif tahun 2009 halaman 32. Oke. Masuk soal yang ketujuh. Keanekaragaman hayati dan pemandangan titik bahwa
Laut perairan Pulau Lemukutan yang menjadi bagian dari kawasan konservasi Laut Daerah atau KKLD. Bengkayang dalam setengah tahun terakhir makin titik-titik wisatawan. KKLD Bangkayang berada di sekitar 35 km sebelah barat Pulau Kalimantan, di pesisir pantai Bengkayang. Di situ terdapat titik-titik pulau seperti Pulau Lemukutan, Randayan, Penata Besar, Penata Kecil, Baru, dan Kabung. Untuk mengisi titik-titik pada teks di atas, kata-kata yang tepat adalah titik-titik. A. Pesona, disenangi kelompok. B. Indah, dikenal bentangan. C. Elok, diketahui banyak. D. Cantik, dikunjungi deretan. Dan E. Alam, diminati gugusan. Oke, jawabannya itu E. Alam, diminati dan gugusan. Oke, kita cocokkan. Keanekaragaman hayati dan pemandangan alam, sesuai ya teman, bahwa laut perairan Pulau Lemukutan yang menjadi bagian dari kawasan konservasi laut daerah atau KKLD Bengkayang dalam setengah tahun terakhir makin diminati wisatawan. KKLD Bengkayang berada di sekitar 35 km sebelah barat Pulau Kalimantan, di pesisir pantai Bengkayang. Di situ terdapat gugusan pulau seperti Pulau Lemukutan dan yang lainnya. Oke, sangat jelas teman-teman. Jawaban untuk mengisi titik untuk soal nomor 7 itu E. Alam, diminati dan gugusan. Oke, kita masuk soal terakhir. Seseorang akan mengembangkan karangan yang bertema upaya mengatasi pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Berdasarkan tema tersebut, topik-topik untuk kerangka karangan yang runtun adalah titik-titik. A. Masalah yang timbul akibat pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Pentingnya mengatasi pergaulan bebas. Langkah mengatasi pergaulan bebas. Saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas. Oke, B. Pentingnya mengatasi pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Masalah yang timbul akibat pergaulan bebas. Langkah mengatasi pergaulan bebas. Saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas. Oke, C. Langkah mengatasi pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Pentingnya mengatasi pergaulan bebas, masalah yang timbul akibat pergaulan bebas, saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas. Oke, D. Pentingnya mengatasi pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Langkah mengatasi pergaulan bebas, masalah yang timbul akibat pergaulan bebas, saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas. Oke, E. Pentingnya saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas di perkotaan, masalah yang timbul akibat pergaulan bebas, saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas. Oke, kita lihat jawabannya yaitu A. Masalah yang timbul akibat pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Pentingnya mengatasi pergaulan bebas, langkah mengatasi pergaulan bebas, dan saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas. Oke, topik-topik untuk kerangka karangan yang runtun. Itu sangat jelas ya teman-teman. Oke, itulah 8 contoh soal TWK. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman menambah referensinya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.